iklan. Daripada perusahaan itu mungkin skalanya belum besar ya, atau besar tapi dihitung-hitung sama dia. Kalau saya mendirikan sendiri perusahaan periklanan umpamanya ya, itu akan menambah beban perusahaan misalnya seperti itu. Ya. Karena satu, dua mungkin dia merasa tidak expert ya, tidak punya keahlian di bidang itu perusahaan ini ya. Ketiga mungkin fokus saja. Kalau dia fokus dia akan bisa semakin meningkatkan performa atau kinerjanya. Ya. Oleh karena itu diserahkan ini yang soal periklanan kepada dianggap ada orang yang lebih tahu lah soal itu, yang lebih ahli seperti itu. Makanya expert, experience ya, objektif and profesional di situ kan ya, cost efektif ya. Itulah menjelaskannya seperti itu. Jadi kalau saya udah saya ngurusin dari cari tepung, kemudian nanti diolah ya. Saya punya buruh pabrik ya, punya mesin ya. Saya juga punya truk-truk yang bisa ngangkut mie instan saya itu ke supply ke agen-agen dan seterusnya. Saya hitungi itu aja dia. Dari dia proses produksi, pengemasan, terus kemudian ke delivery ke toko. Ya. Nah, untuk urusan periklanan dia kasih ke orang lain. Ya, dia merasa itu lebih efisien. Makanya cost efektif di situ ya. Daripada dia merekrut orang sendiri capek ya, lama ya, kemudian nanti kan ada istilahnya ada corporate culture gitu, ada budaya organisasi dan perusahaan itu yang harus dibentuk dulu kan. Mending orang yang udah profesional aja untuk periklanan, nah dia lah saya bayar ke dia lah gitu. Ya. Dan periklanan sendiri kan banyak ya, tadi disebutkan bahwa itu ada banyak sekali bidang-bidang, desain grafis, ada editor, macam-macam. Itu kan kalau dia gaji satu-satu mahal, ya kan. Ya udahlah, penting satu aja sama dia. Gitu. Ya, jadi cost efektif ya. Profesional karena memang hasilnya itu bisa diukur dengan baik, ya. Mempekerjakan para ahlinya juga, ya. Sertifikasi barangkali diantaranya di situ ya. Nah, expert itu karena orang itu sudah terasah, ya, terasah oleh pengalaman sendiri juga, kemudian juga punya keahlian, ahli dan berpengalaman itu expert ya. Gabungan dari itu namanya expert ya. Seperti itu ya. Nah, dengan asumsi seperti itu maka suatu biro iklan ketika dia mendapatkan pekerjaan ya, itu dia sudah membuat hitung-hitungan ya. Jadi dia sudah membuat bisnis plan-nya ya. Bisnis plan-nya itu seperti ini. Ini harus semacam proposal yang dia kasihkan kepada advertiser tadi, ke perusahaan mie tadi umpamanya. Ya kasihkan itu proposalnya, proposal dia kasih, dibaca oleh advertisernya, orang yang perusahaan yang akan menyewa jasa dari biro iklan itu. Ya. Tadi disebutkan ada full service, ya, ada full service. Nah, full service itu perusahaan yang datang ke full service, namanya ada beberapa service ya. Ya. Nah, tentu advertisernya tadi bisa memilih opsi-opsinya. Ya. Apakah semuanya mau diambil, atau satu dua, atau satu sampai tiga, atau satu saja. Ya. Mana yang mau diambil? Katakanlah 1 sampai 3 saja. Nah, fokusnya ke 1 sampai 3 itu layanannya. Ya. Nah, di dalam perusahaan itu sendiri juga ada orang yang bisa melakukan semacam review atau mengkritisi ya proposal dari biro iklan tadi. Ya, sehingga perusahaan yang advertisernya ini nggak bodoh-bodoh amat ya. Jadi dia juga punya orang yang ahli yang bisa melakukan penilaian terhadap proposalnya. Ya. Maka dilihat itu sejauh mana itu make sense. Ya. Itu doable. Masuk akal dan bisa dikerjakan atau tidak. Misalnya seperti itu. Kemudian juga dicek harganya. Mungkin dia melakukan comparing juga. Ya. Yang lain ditanya juga apakah kalau layanan begini sama nggak? Misalnya seperti itu. Itu hak dari sebuah perusahaan seperti itu sebelum dia menerima kontraknya ya, dan berjalan. Seperti itu. Jadi perusahaan
biro iklan, dia jualannya tidak hanya jasa dari apa yang dia tawarkan, tidak hanya itu, tapi juga nama baik dan reputasi dari perusahaan biro iklan tadi itu sendiri. Ya. Jadi kalau dia meleset, dia sudah PKS, perjanjian kerjasama, ya, item-itemnya ini yang akan dikerjakan, timeline-nya ini sekian bulan, ini bulan kesekian, dan seterusnya, ya. Nah, itu dia nggak bisa meleset dari situ. Nah, di setiap tahapan itu dilakukan tadi yang disebut sebagai apa? Disebut tadi sebagai apa itu? Bentar. Disebut sebagai monitoring feedback. Nah, itu tadi istilahnya monitoring. Kalau di pemerintah namanya MONEF, monitoring and evaluation. Sama ini, feedback sama. Jadi kalau misalnya ada 4 layanan yang dipesan, ya, katakanlah selama setahun, 1, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 1 ini berjalan di bulan pertama sudah dievaluasi. Bulan kedua dievaluasi bersama-sama berdua. Ya. Ketiga dan seterusnya sampai sebulan kan 4 kali ya. Katakanlah 3 kali sampai berarti 3 bulan. Ini tergantung dari yang disepakati oleh semua pihak. Apakah pengawasannya itu periodically, formally, misalnya setiap bulan, setiap 2 minggu, setiap 3 minggu dan seterusnya. Ya. Itu pasti yang orang yang ngasih proyek ini pasti melakukan hal yang seperti itu. Jadi monitoring feedback itu tidak kalau misalnya 1 tahun itu langsung di tahun terakhir, enggak begitu. Dalam perjalanan ini dilakukan monitoring terus. Ada ukuran-ukurannya untuk memonitor pekerjaannya. Ya. Perusahaan akan bertanya kepada biro iklan, Kak, saya mau memonitor apa ukurannya? Nah, seperti itu. Maka perusahaan beriklan memberikan parameter-parameter, ukuran-ukuran untuk melakukan monitoring. Kinerjanya diukur dengan apa? Nah, satu suruh gambar desain, ya, desain kemasan umpamanya, ya. Kapan selesainya nih? 1 nih. 10 hari, Pak. Nah, 10 hari itu tiap 2 hari dicek ya. Jadi 5 kali 10 hari itu dicek. Setiap 2 hari dicek, hari ke-4 dicek, ke-6 dicek, ke-8 dicek, ke-10 dicek. Nah, seperti itu ya. Itulah cara-cara di samping dia juga membuat komitmen, ya. Nanti uangnya juga begitu, anggarannya cairnya juga bertahap. Ya, ketika dia sudah 30% dibayar, 30% lagi dibayar, 30% lagi dibayar, 10% terakhir dilunasin. Misalnya. Seperti itu ya. Jadi itulah disebut profesional. Ya. Jadi dia juga bisa dicek pekerjaannya, ya, berdasarkan akal sehat, ya, berdasarkan data dan logika, ya, transparan, ya, akuntabel. Nah, seperti itu prinsip-prinsip profesional. Ya. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan untuk meleset dari apa yang diperjanjikan bisa saja, ya, bisa saja. Ya. Tetapi mestinya kalau berjalan dengan baik, monitoringnya tadi seperti itu, maka mestinya ada deteksi dini, ya, ada deteksi dini, ya, early warning, ya. Sebelum meleset udah diketahui nih, mau meleset nih kayaknya, seperti itu. Sehingga dilakukan langkah-langkah antisipasi supaya tidak meleset. Ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas yang saya sampaikan? Ya, jadi salah satu instrumen penting, ya, supaya sebuah biro iklan itu berkinerja baik, ya, supaya dia bisa memenuhi kontraknya, memenuhi permintaan dan kesanggupan, jadi memenuhi kontrak.
advertiser meminta sesuatu, biro iklannya menyanggupi. Saya sanggup Pak untuk mengerjakan itu umpamanya. Itu namanya komitmen ya, komitmen ya, yang sudah disepakati bersama itu. Maka salah satu instrumen pentingnya adalah dengan melakukan riset, ya, riset, ya, melakukan riset. Dengan riset itu akan bisa diketahui secara presisi, secara akurat, ya, berbagai pertanyaan penting ya, terhadap suatu produk atau layanan ya, yang akan diiklankan. Ya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang di mana kekuatan produk ini, umpamanya, ya, di mana kekuatannya, benefitnya di mana, ya, advantages-nya di mana, ya, di mana advantages-nya. Misalnya motor Yamaha Maxi, ya, misalnya ya, mungkin kalian pernah lihat, saya mesti searching dulu sini, bisa nggak dari sini? Misalnya kalau kalian mau di pinggir jalan biasanya ada model canvassing, orang ngasih brosur gini pinggir jalan, motor ya, biasanya ada apa, dealer motor di pinggir jalan dia kayak nyegat orang itu. Nah itu kan gambar motor, ya kan. Kemudian di situ dilihatkan fitur-fiturnya. Ya, kalau mobil juga seperti itu, ada interior, ada eksterior. Interiornya misalnya apa namanya, box atau bagasi dari motor gede banget, 2 helm bisa. Itu termasuk advantages-nya. Bagian yang nanti akan ditonjolkan oleh pihak biro iklan. Ya. Misalnya keiritan bensinnya. Misalnya ada colokan charger handphone di situ, umpama. Ya. Misalnya pakai remote, apa namanya, sudah kayak mobil, remote untuk starternya dari jauh, sehingga aman. Ya. Atau mungkin pakai fingerprint, ya, whatever ya. Itu salah satu contoh. Itu yang akan observasi oleh biro iklan. Observasi itu bagian dari langkah-langkah riset, ya. Misalnya, ya. Kemudian memperbandingkan dengan kompetitor. Berarti kompetitor itu harus dicari datanya dulu, ya, supaya dia tahu keunggulannya, komparasikan dengan kompetitor. Komparasikan dengan kompetitor berarti harus dicari data tentang kompetitor. Kemudian komparasikannya harus memakai metode tertentu, ya, sehingga itu valid. Valid itu kalau dipakai di dunia bagian utara, jawabannya bisa sama, bisa menjawab pertanyaan. Dunia bagian tengah juga bisa. Dimanapun dipakai, semua itu akan bisa menjawab. Itu namanya valid, ya. Seperti itu. Itu dari riset. Riset itu juga di samping produknya dilakukan telaah, ya, kompetitornya dilakukan telaah. Tidak kalah penting adalah misalnya pasarnya, khalayaknya, apa namanya, potensial buyers-nya. Ya. Motor ini atau mie instan tadi itu dibuat, itu kira-kira mau dipasarkan ke target pasar yang mana? Gitu ya. Yang mana? Yang mau dibidik itu yang mana? Ya. Yang mana yang cocok? Mana yang paling memberikan keuntungan maksimal? Ya. Lupa apa namanya? Masyarakat itu kan nggak bisa dipilah secara hitam putih. Misalnya remaja saja. Apakah kalau tidak remaja tidak makan Indomie? Misalnya ya. Ini Indomie. Katakan targetnya mau remaja. Tapi di atas remaja sedikit, kakaknya yang 2 tahun itu apa mungkin enggak. Nah, makanya apa namanya, yang potensial buyers itu remaja. Tapi sisanya itu tentu ada orang, enggak semuanya enggak suka apa? Tidak semua orang tidak suka mie instan, ya. Nah, oleh karena itu mana pasar yang paling empuk, yang mana? Ceruknya yang paling banyak yang mana? Sisanya itu tetap digarap, ya, tapi dengan pendekatan berbeda. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang digarap itu remaja, maka desain dari iklannya di televisi tentu kemasannya berbeda. Kalau misalnya katakanlah kayak susu apa yang susu yang apa? Yang
vitamin D untuk orang tua itu berpuasa. Anlim tau berarti. Nah itu, itu kan Deddy Mezwar, bintangnya Rudi Hartono, siapa lagi itu? Orang-orang tua, ya kan? Seperti itu. Bintangnya tentu berbeda, itu kan untuk orang tua. Ya pasti begitu bintangnya. Nggak mungkin di situ bintangnya itu misalnya Ayu Ting Ting, ya mungkin. Ya. Misalnya seperti itu. Nah itu salah satu contoh bagaimana riset itu semuanya berbasis riset, ya. Jadi itu salah satu cara kerja seorang biro iklan profesional bekerja, ya. Dan dia menjawab pertanyaan klien, memberikan penawaran kepada klien biro iklan ini itu dengan based on data and based on riset. Ya. Jadi ngomong itu enggak dia ada acuannya, ada sandarannya. Ya. Ya, seperti itu. Tadi ada full service kan, yang disebut sebagai full service. Salah satu adalah seperti itu. Ada pertanyaan? Ini tolong di drop dulu ya, PPT-nya ya. Ya, ini ada Aziz Juwantara ya. Oke, saya jawab ya. Ini tolong dicatat namanya Aziz ini ya. Bagaimana alur pembuatan iklan di biro iklan sehingga bisa mempertahankan merek dan semenarik mungkin. Untuk lamanya proses pengerjaan iklan ini tergantung dari alur pembuatan iklan. Ya, pertama secara umum seperti tadi saya sampaikan, pertama pengenalan terhadap produk dulu. Pengenalan itu metode banyak. Ya, tentu yang pertama adalah berdiskusi, meminta informasi dari advertiser, perusahaan yang mengiklankan, yang akan menyewa jasa dari biro iklan tentang produknya, tentang handphone ini misalnya. Handphone ini apa Pak? Mengapa softnya semua diminta? Ya, termasuk speknya diminta. Nah, dari sini dia punya metode tertentu sehingga bisa data itu bisa diolah sehingga bisa keluar analisa. Tapi kalau akan mengiklankan ini, Pak, itu akan dilakukan nanti langkah-langkah. Ya. Jadi yang ini sebetulnya ini ya. Jadi sebetulnya jurusnya itu ini saja sebenarnya jurusnya. Ya. Ini saja jurusnya. Ini sudah mungkin lebih dari 40 tahun ya, tapi masih dipakai. Ya. Model komunikasi last ya. Nah, komunikator itu bisa produknya tadi. Ya, produknya tadi itu dibedah, dicari informasinya, apa saja kelebihan dan kekurangan yang saya sebutkan ya. Lalu dikomunikasikan ya, maka disusunlah narasinya ya. Pesannya itu disusun. Misalnya narasi besarnya umpamanya susu untuk lansia. Nah, seperti itu. Susu sehat untuk lansia. Misalnya seperti itu. Itu narasi utamanya. Lalu dibuat narasi-narasi lebih kecil lagi. Ya, misalnya minum ini maka tulang menjadi kuat. Tulang menjadi kuat itu gambarannya macam-macam. Umpamanya ada nenek-nenek yang bisa gendong cucunya, umpama. Kalau di iklan televisi kan seperti itu kan, ada kakek-kakek yang bisa menggigit ayam goreng misalnya. Itu contoh-contoh ya. Nah, kemudian medianya itu apa? Apakah televisi? Apakah sosial media? Ya. Apakah media online? Ya. Apakah cetak? Ya. Salah satu dari itu atau salah dua atau salah tiga. Nah, seperti itu kan. Semua itu harus bisa dijawab. Ya. Kalau mainnya ke anak muda yang
anak-anak milenial ya, yang rata-rata katakanlah SMA ke bawah ya bisa pakai sosmed, bisa pakai TikTok, bisa pakai Instagram ya, misalnya. Atau perlu pakai yang apa namanya yang luar ruang. Luar ruang tadi disebutkan seperti misalnya baliho, seperti videotron, ya, luar ruang. Luar ruang kayak cetak, kayak televisi, kayak radio, ya, online, semua itu punya reasoningnya, punya judgementnya, punya alasannya, punya datanya. Ya. Jadi biro iklan yang baik bisa menyajikan data. Jadi kalau dia menyarankan produk ini Pak cocoknya ditaruh di sosial media. Sosial media yang mana? Apa dan yang mana? Ya. Perusahaan punya sosial media katakanlah cocoknya di TikTok Pak. Alasannya A, B, C, D. Oke, TikToknya siapa? TikToknya perusahaan. Nah, followernya masih sedikit. Ya. Dan tidak dikenal, perusahaan juga belum terlalu terkenal. Kalau dipasang di TikToknya perusahaan nggak ada yang lihat nanti. Ya, nggak ada yang kenal. Tidak ada public awareness. Ya. Suatu tahap awal di mana produk itu, kalau produk itu mau dibeli oleh publik, pertama harus aware dulu publik. Ya. Public awareness. Ya. Publik itu adalah, publik yang disebut publik itu adalah yang potensial buyers tadi. Ya. Yang potensial buyers tadi. Ya. Kalau diketahui katakanlah anak SMA ke bawah, maka mainnya di TikTok. Sekarang TikToknya siapa? Nah, kita pilih TikToknya yang punya influencer. Ya. Yaitu sosok-sosok publik yang followernya banyak. Dan cenderung mengikuti apa atau meniru apa yang dikerjakan, dikatakan, dipikirkan oleh si influencer. Nah, maka ditariklah itu ke sana, TikToknya, iklannya tadi. Seperti itu. Nah itu semua sudah ada kajiannya semua, ada risetnya. Ya. Seperti itu. Nah nyampe lah dia di khalayak ini, yang nomor 4. Di khalayak yang tepat. Kalau di khalayak yang tepat, kemudian iklan itu bisa mempengaruhi kognitifnya, masuk ya, aware-nya masuk. Ya. Kemudian membentuk sikap tertentu. Ya. Ini kayaknya produk baru ini ya, ini baru nih, baru tahu saya ini. Oh ada sekarang ya, misalnya katakanlah Indomie yang rasa daerah. Ya, misalnya rasanya, saya di Madura ada misalnya makanan khas Madura atau apa misalnya. Kemudian saya di misalnya apa di mana, di Lampung, makanan Lampung yang khas apa saya pokoknya. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau mereka sudah punya pertanyaan-pertanyaan dijawab sendiri, setelah dia bertanya, dia menjawab sendiri tuh. Kalau gitu ini juga ya, apa namanya, bisa memahami kebutuhan lokal masyarakat. Saya orang Lampung, ternyata ada mie untuk orang Lampung, saya coba beli deh. Nah itu berarti udah efek tuh, ke-6 tuh. Behavior, udah dia memutuskan, kemudian dia melakukan tindakan, membeli seperti itu. Ya. Jadi intinya proses produksi itu dilakukan yang profesional itu diawali dari suatu analisa, ya, pengumpulan informasi, langkah-langkah, sebetulnya langkah-langkah tahapan ilmiah yang dilakukan itu. Ya. Nah, itulah ada bagian dari riset. Perusahaan yang bonafit, yang besar, yang ya terkenal ya, memiliki klien banyak, dia akan melakukan tahapan-tahapan tersebut. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Apa tadi pertanyaan? Ada yang pertanyaan nggak? Assalamualaikum Pak, saya mau minta saran gitu Pak. Ya. Kan saya itu bisa dibilang freelance videographer ya Pak. Kemarin itu ada kerjaan dapat 12 bikin video profil perusahaan di Rompin Pak. Itu perusahaan pembuat handset sama kabel casan. Nah, jadi pada waktu itu saya itu kan meeting sama si bosnya.
persyaratan maunya si bosnya itu gimana. Eh, yang pertama kita itu tag evaluasi sama si bosnya. Si bosnya pengen tagnya begini, saya lakuin. Nah, terus dalam proses editing si bosnya ini Pak pengen si videonya itu pengen gini Pak gitu. Si di menit yang kedua menit pengen video yang ini. Kan saya seorang yang sudah dibayar gitu pasti menuruti ya. Tapi sudah saya edit yang bosnya itu pengen, udah saya kirim videonya, si bosnya itu aneh gitu, videonya monoton, kan itu pikiran si bosnya. Jadi caranya gimana gitu Pak supaya si bosnya itu nggak pengen pengen pikirannya pengen video itu pengen kayak dia gitu, kan dia itu ada gak ada apa sih namanya ahli dalam editing gitu Pak. Caranya gimana Pak gitu Pak? Wah, ini konsultasi bisnis ini. Ada bayarannya saya kok seperti ini biasanya. Iya Pak. Ya, Jadi jadi aneh gitu Pak. ya itu nanti jawabannya bisa macam-macam ya, karena saya kan nggak tahu kondisinya langsung ya antara kamu sama klien. Itu klien namanya kan, kliennya itu gimana, apa namanya tadi disebut, tadi dijawab oleh si siapa tadi, oleh si Nina ya. Jadi harus ada jelas kontraknya dulu ya. Kontraknya harus jelas ya, makanya harus detail ya di situnya. Kalau nggak detail, nggak profesional namanya, seperti itu nanti ya. Ya pertama kali kan itu Pak, pertama kali gitu. Ya, Jadi jadi nggak tahu. intinya itu. Jadi apa? Intinya harus di depan harus jelas dulu ya. Apa namanya? Kontraknya itu harus jelas dulu. Mau bikin apa ya. Jangan sampai nggak jelas. Kalau nggak jelas, seperti dia nggak jelas juga ya. Mau ini, mau itu, mau itu gitu. Ya. Harus ditandatangani misalnya. Kalau bikin video itu kan bikin storyboard, storyline dulu kan. Iya Pak. Saya tahu saya. Kerjaan saya ngoreksi punyanya Iya. rekanan. Kayak kamu kan apa namanya, rekanan kan istilahnya itu kok di perusahaan pemerintah. Saya yang bongkar itu. Juga Pak udah nyaranin videonya itu bagusnya gini gini. Tapi si bosnya itu mau gitu. Jadi pengen gini lah gitulah kayak bosnya gitu. Ya, yes, pokoknya intinya Pikiran ya, bosnya gitu. ini kan agak ini bukan keilmuan. Jadi maksud saya kalau kita sharing di sini, kita sharing tentang knowledge-nya ya, pengetahuan dan ilmunya ya. Kalau ini lebih ke pribadi ini. Tapi intinya seperti itu ya. Kalau bekerja itu harus profesional ya, harus diperjelas di depan ya, dikunci dengan kesepakatan ya, dengan apa namanya, dengan dokumen yang jelas. Kalau kita bekerja biasanya saya pihak penyedia jasa itu memberikan semacam mock up-nya, semacam apa namanya, semacam ya kalau pesawat gede itu ada pesawat kecilnya gitu loh, yang kayak mainan itu loh, seperti itu ya. Jadi kita tahu persis apa barangnya itu nanti yang dibikin. Seperti harus diperjelas dulu ya. Itu intinya ya. Ada yang lain? Ya, oke. Jadi di dalam biro iklan itu terkumpul orang-orang yang memang sudah memiliki talenta, memiliki bakat ya. SDM-nya adalah SDM yang namanya bakat itu lebih terberi namanya. Maksud terberi itu dia udah lahir udah seperti memiliki itu, sehingga orangnya ahli sekali. Kalau dibikin lukisan gitu, kalau orang berbakat, kalau saya sekolah ngelukis, terus sebelah saya ini orang berbakat, dia nggak usah sekolah. Saya sekolah 10 tahun, saya nggak bagus-bagus gambar saya umpamanya. Tapi si orang berbakat ini nggak perlu sekolah, dia belajar sendiri aja, dia udah bisa melukis yang bagus. Itu artinya bakat.
Jadi artinya kalau kita serahkan kepada dia, akan jadi bagus ya, barang itu ya. Kemudian punya kreativitas. Kreativitas itu berpikir yang tidak linear. Linear itu tidak begitu saja, tapi bisa melihat dari sisi-sisi yang berbeda dan menciptakan suatu suatu sentuhan yang menarik yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ya. Nah, jadi orang-orang periklanan itu bisa berkontribusi dari sisi itu, karena dia bisa melakukan fungsi-fungsi seperti itu. Tadi sudah disebutkan ya, riset itu bisa mengetahui keunggulan produk, ya, kemudian memungkinkan dia untuk mentransformasikan ke berbekal riset dan kreativitas dan bakat ya, nomor 1 dan 2 digabung, maka bisa mentransformasikan ke bentuk-bentuk iklan seperti apa, ya. Apakah itu tokohnya itu harus orang tua, anak muda, apakah pakai kartun atau pakai apa, gitu ya. Memungkinkan desain itu menjadi lebih tepat, ya, lebih tepat terhadap ekspektasi atau harapan-harapan yang disematkan kepada barang atau jasa tersebut. Misalnya barang tersebut harapannya bisa diserap oleh anak muda, ya, maka dengan bakat, kreativitas dan didukung data riset tadi, hal itu bisa dicapai, gitu ya. Kemudian distribution and media plan ini sama, ini sudah ke ngomong soal medium atau medianya, ya. Kalau tadi masih materialnya, masih narasinya, di sini narasi digabungkan ke dalam media plan. Nah, tadi saya sebutkan misalnya apakah itu cocoknya ditaruh di media cetak, kemudian di televisi, radio kah, media online kah, atau kita mau pasang aja di media sosial. Misalnya Facebook, kita pasang di Facebook umpamanya. Atau iklan di YouTube tuh umpamanya. Dan seterusnya. Atau kita kasih ke influencer. Ya. Atau media luar ruang, mau pakai spanduk, baliho, atau pakai videotron. Nah, itu semua ada judgement-nya, ada pertimbangannya, ya. Ada hitung-hitungannya, ada datanya, ada argumentasinya mengapa ini dan itu, ya. Kalau mau dilihat berulang-ulang, maka taruhnya di koran. Ya, kalau dibaca lagi, bisa dibaca lagi, nah repetitif namanya nih. Itu di koran namanya, bukan di televisi. Ya. Kalau itu di koran itu biasanya kalau seperti itu supaya publik itu mengetahui secara lengkap. Ya, ini biasanya ditempuh setelah awareness-nya terjadi. Ya. Kalau awareness sekilas tapi orang sekilas tertarik itu ke televisi namanya. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, televisi juga ada pertanyaan, kapan itu di televisi di jam berapa ditayangkan? Mau ditayangkan di mana? Di program apa, jam berapa misalnya, ya. Nah, yang paling mahal itu adalah bila ditayangkan di yang namanya prime time. Prime time itu sekitar jam 6 sore sampai jam 7:30 malam. Itu iklan yang paling mahal di televisi. Ya. Seperti itu. Itu ada pilihan-pilihan tuh. Itu harganya juga paling mahal. Seperti itu. Tapi kalau mau banyak orang di situ. Atau di katakanlah acara-acara memang lagi tinggian ratingnya kalau televisi. Maka bisa dimasukkan ke situ. Ya, seperti itu ya. Ini namanya media plan. Jadi medianya, pesannya seperti apa, medianya di mana, apa dan di mana, ya. Kapan itu diterbitkan, untuk berapa lama, ya. Mengapa kita milih koran A bukan koran B? Itu semuanya ada risetnya. Koran A ini oplahnya 500.000, yang ini oplahnya 10.000. Ya kita milih yang ini, mahal memang harganya dia. Seperti itu ya. Kita pilih yang bukan yang ini. Ya. Kalau media online itu yang paling tinggi rankingnya siapa? Media online siapa? Ranking yang paling tinggi? Ada yang tahu? Instagram mungkin Pak. YouTube.
media online ya, media online itu kayak kompas.com, detik.com ya itu loh. Bukan sosial media ya. Detik.com. CNN. CNN. Tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Karena CNN ada jaringan negerinya, Pak. Mungkin. Ada jaringan negeri. Oke, sebentar ya. Kalau bekerja harus pakai data, tidak boleh asumsi ya. Bentar. Ya. Sabar sebentar ya. Loading terus ini. Nah, ini sebentar ya. Bentar ya. Nah, ini saya kasih tahu ya. Nah, ini saya kasih tahu nih. Ini. Nah, ya. Kalau ingin mengetahui siapa yang paling tinggi media online, yang rankingnya paling high, siapa tuh? Google, Pak. Google, Pak. Media online. Occasion. Nomor 2. Tribun. Pikiran rakyat. Rakyat nomor 2. Nomor 3. Tribun. Kompas, Detik, Suara. YouTube nggak kita hitung, dia itu jenisnya adalah sosial media video sharing. Nah, beda. Yang kita tanya adalah news media online, ya, berita online, berita online, ya. Tapi saya tidak akan beriklan ke Occasion. Kenapa? Kenapa tidak beriklan ke Occasion? Coba kita cek Occasion. Biasanya sih nampil ya, mudah-mudahan. Coba kita lihat. Ini mana ya? Sebentar ya. Nah, dari sini apa jawabannya? Jadi Tribun itu tingginya itu karena berita-berita berjenis apa nih? Sepak bola, Pak. Olahraga, Pak. Olahraga dan Hiburan. hiburan. Nah, jadi kita salah masuk pasar nanti. Barang kita itu, kalau barang itu misalnya memang untuk olahraga, it's fine. Berarti cocok ya ke Occasion. Ya. Occasion. Tapi kalau misalnya barang kita itu, layanan kita itu misalnya kampus gitu ya, nggak cocok masuk sini. Kira-kira begitu ya. Karena yang mengeklik kebanyakan kalau penggemar olahraga dan hiburan. Ini data ini valid ini. Jadi Alexa ini adalah salah satu situs peranking situs berita. Ya. Tidak hanya situs berita aja, tapi juga tadi kan ada Google juga kan. Ada Google, ada YouTube ya. Seperti itu. Jadi ini bekerja dengan data, salah satunya. Ya, kita harus bekerja dengan, tidak boleh pakai asumsi-asumsi, kira-kira nggak boleh pakai kira-kira. Nah, seperti contohnya, selain ini ada Google Analytics, selain ini juga ada Comscore namanya. Sebentar ya, saya coba ya, bisa nggak Comscore ya? Agak lemot ya laptop saya. Comscore, ya, bisa nggak pakai password ya? Comscore.
Comscore. Media ranking. Itu ranking in susah kan nyarinya. Ya, itu namanya belajar ya. Bentar ya. Laptopnya ini gua nggak bagus laptopnya. Oh, dia masih pakai macam-macam ya, agak lama ya. Mesti login dulu ya. Oke, jadi intinya itu ya. Intinya adalah bahwa suatu biro iklan yang semua ini harus bisa dijawab dengan data dan analisa yang tepat ya, tidak bisa ini ya. Nah, monitoring and feedback sudah saya jelaskan tadi. Ada pertanyaan yang lain? Ini yang tadi disebut tipe-tipenya ada full service. Kalau full service dia marketing ya, dia siapkan promosi juga ya, siap. Mau bikin event juga dia bisa ya, exhibition ya. Dia bikin rilis juga bisa ya. Annual report itu laporan tahunan perusahaannya juga bisa. Tapi karena dia full service, dia karyawannya banyak ya. Tentu dia juga operasional cost-nya gede ya, di dalam itu ya. Dan ini mahal ya, mahal. Kreatif butik ini kecil ya, kecil di situ khusus ya kreatif aja. Jadi kalau Bapak punya ide ini saya bikinkan nih Pak desainnya Pak seperti itu ya. Jadi orangnya kecil sedikit ini, dia tidak punya tenaga pemasar segala macam, nggak punya staff, hanya orang-orang kreatif aja, 4-5 orang, gitu. Ada yang nyewa ruko kecil gitu ya di situ. Nah, jadi biasanya untuk marketing segala macam dia akan menggandeng advertising yang lain. Ya, jadi dia ini masuk kontrak, bisa disubkontrak pekerjaan lah kira-kira seperti itu ya. Ya, nggak punya staffnya ya ala kadarnya ya, paling bikin kopi gitu ya. Ya. Kalau in-house itu ada di dalam perusahaan besar, dia nggak meng-hire dari luar, dia bikin sendiri di dalam tuh, ya, dia bikin sendiri, ya, bikin sendiri di dalam. Ya. Nah, seberapa besar dia tergantung dari perusahaan induknya. Ya, kalau perusahaan induknya itu besar dan membutuhkan dan memberikan kepercayaan kepada biro iklan in-house tadi, maka dia bisa didukung dengan anggaran yang besar, stafnya juga mungkin lengkap, alatnya juga lengkap, SDM-nya lengkap, alatnya juga lengkap. Seperti itu ya. Kalau spesialis ini di bidangnya, ya umpamanya di situ disebutkan umpamanya ya medical, ya khusus di medical aja, ya. Khusus di misalnya kosmetik aja, khusus misalnya di pariwisata dan seterusnya. Spesialis dia. Jadi senangan yang lain, tapi dia sangat expert di situ. Ya, sangat ahli di bidangnya masing-masing. Kalau media buying ini lebih agak khusus ke penempatan di media. Jadi barangnya udah jadi, saya tempatin. Jadi udah didesain oleh tim kreatif yang lain. Udah jadi barangnya iklannya, iklan display, ini ikannya saya pasangin besok ke koran. Harganya sekian, Pak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini beda-beda juga. Ya. Ada pertanyaan? Selebihnya sudah dijelaskan tadi. Pak. Ya. Jadi Pak, dari kelima tipe biro iklan ini memang mempunyai peluang yang sama ya Pak untuk menghasilkan benefit bagi perusahaan? Ya peluangnya itu harus dicari. Tergantung dari yang besar belum tentu peluangnya bagus. Ya, yang besar ini kalau dapat proyek gede juga dia karena dia SDM-nya banyak, peralatannya lengkap, macam-macam. Dia mungkin operasional cost-nya tiap hari juga gede juga. Ya. Jadi semua ini tergantung dari potensial klien mereka juga. Ya. Mana klien yang yang cocok ya, cocok dan yakin dengan pekerjaan. Ya. Misalnya berdasarkan referensi teman. Oh, kalau ngomong sama dia tuh yang enak tuh perusahaan iklan itu tuh kecil sih, cuman
oke banget tuh kerjanya, tepat memuaskan misalnya. Nah, maka larilah orang ke situ. Ya. Termasuk media yang spesialis tadi tentu urusannya dengan bidang-bidang khusus. Nah, saya ini perlu bidang khusus nggak? Ya, pertimbangannya banyak juga seorang calon advertiser ini. Ya. Bidangnya macam-macam. Ya. Pada intinya masing-masing memiliki potensial buyers-nya masing-masing. Ya. Seperti itu. Ya. Belum Baik, tentu, ya. Yang lain? Saya senang ya kelas ini banyak bertanya ya. Jadi tolong didalami apa namanya materinya ya. Mudah-mudahan berbeda dengan kelas-kelas saya yang lain ya. Mudah-mudahan dengan begitu nilainya bisa bagus-bagus ya. Ada yang lain? Cukup? Oke ya. Saya kuliah ini karena saya akan ada urusan keluar kota mulai besok sampai mungkin sampai Sabtu ya. Kalian kan juga ada, kalau kalian ada event seperti tadi disampaikan, itu tolong diinformasikan ke saya karena saya juga harus menentukan hari penggantinya ya. Pak, kami Sabtu Minggu ada kegiatan kampus Pak yang wajib ikut. Nah, itu kasih tahu ke saya. Ya. Kasih tahu ke saya. Supaya kita bisa cari hari penggantinya. Begitu. Paham ya? Oke, saya kira itu Sadam tolong dicatat ini yang tadi saya pesankan ya, termasuk absensinya ya. Kemudian tadi yang bertanya siapa aja, saya ingin tahu, saya mau kasih nilai itu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau kelas sore ini sudah apa namanya presentasinya? Kelas sore. Masih ada satu kelompok lagi, Pak. Kelompok terakhir. Kelompok berapa itu? Kelompok 5. Bukan kelompok 6. Di kelas sore hanya ada 5 kelompok, Pak. Oh, oke, berarti masih saya bisa tugaskan satu lagi ya. Oke. Yang sampai dengan sekarang berapa banyak anak sore yang ikut? Di room baru ada 12, Pak. 12 orang. Dari Sebagian ada yang kerja malam, Pak, karena nggak ada persiapan mungkin. Ya sudah dicatat aja ya yang ini ya. Dian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tak bisa kau redam. Jangan lupa absen. Tidak. Luas. Deg-degan ya kali. Biasa aja sih muka polos. Harus bisa disetting.